Sejak dibangun berabad-abad silam, bangunan bersejarah Hagia Sophia di Istanbul, Turki masih kokoh berdiri hingga saat ini. Ketahanan bangunan ikon Istanbul itu tidak lepas dari peran seorang arsitek terhebat di era Ottoman. Ialah Mimar Sinan, arsitek yang telah memperkuat kubah dan memperpanjang usia ketahanan bangunan Hagia Sophia. Sang arsitek membangun blok dan menara pendukung di sekitar Hagia Sophia pada abad ke-16. Upaya memperkuat bangunan ini terjadi di masa Kekaisaran Utsmania, setelah penaklukan Konstantinopel oleh Ottoman dari Kekaisaran Byzantium. Fatih Sultan Mehmed mengubah fungsi Hagia Sophia dari gereja terbesar dunia Kristen menjadi masjid pada tahun 1453. Kubah dari keajaiban arsitektur yang dibangun oleh Kaisar Romawi Justinian I pada 537 Masehi tetap seperti permata di kalangan kaum Kristen selama lebih dari 1000 tahun hingga 1520 ketika katedral Katolik di Sevilla selesai dibangun. Namun menurut banyak pakar, jika penguasa Ottoman tidak mengambil langkah atas bangunan tersebut, kubah Hagia Sophia tidak akan bertahan lama. Pada abad ke-16, Kekaisaran Ottoman menugaskan kepala arsitek mereka Sinan untuk membentengi tembok Hagia Sophia. Hal itu dilakukan untuk memastikan kubah bangunan berdiri kokoh selama berabad-abad yang akan datang. Sinan merupakan tukang bangunan paling terampil di era Ottoman. Seorang sejarawan seni Turki, Hayri Fehmi Yilmaz, mengatakan untuk memastikan daya tahan bangunan tersebut, Sinan dengan cepat menambahkan penopang besar di sekitar Hagia Sophia. Lingkungan bangunan bersejarah ini dirancang untuk makam Sultan Selim II atau putra Sultan Utsmania ke-10 Sulaiman I dan keluarganya. Menurut Yilmaz, Sinan bahkan bereksperimen dengan praktik penopang terbang yang umum dalam arsitektur Eropa. Penopang tersebut ditempatkan di sayap timur Hagia Sophia. Sinan juga menggabungkan arsitektur Eropa tersebut ke dalam seni Ottoman. Mimar Sinan lahir di Kayseri, sebuah kota di Anatolia Tengah, pada akhir 1490-an. Terdapat berbagai teori tentang asal-usulnya. Beberapa sejarawan mengatakan dia adalah keturunan Yunani dan lainnya mengatakan dia adalah orang Armenia. Banyak juga yang mengatakan dia adalah orang Albania atau seorang Turki Kristen. Namun, disebutkan Sinan memeluk Islam dan hidup di Istanbul di akhir hidupnya. Di kota Istanbul tersebut, Sinan dilatih sebagai seorang arsitek. Selama masa hidupnya, Sinan mengawasi proyek-proyek besar pembangunan di seluruh Kekaisaran Ottoman, mulai dari Masjid Sulaimani yang indah di Istanbul, hingga jembatan, karavan, madrasah, dan bangunan lainnya. Sinan merancang lebih dari 300 bangunan bersejarah. Seorang peneliti Turki yang bukunya tentang Hagia Sophia akan diterbitkan dalam beberapa pekan mendatang, Yasin Karabayak, mengungkapkan, kubah besar Hagia Sophia pernah runtuh setelah pembangunan pertamanya. Karena itu, dibutuhkan sejumlah renovasi karena runtuh sebagian pada periode pra-Ottoman. Namun selama era Ottoman dan setelahnya, ia mengatakan tidak ada kebutuhan jangka panjang untuk perbaikan pada bangunan tersebut. Selama karirnya yang luar biasa, Sinan dikenal memiliki kegemaran besar terhadap menara-menara tipis yang dibangun secara indah. Namun, demi menyelamatkan struktur utama, ia memilih daya tahan ketimbang nilai estetika dengan membangun menara tebal di sayap barat Hagia Sophia. Menurut sebagian besar ahli, dua menara lainnya di sayap timur Hagia Sophia dibangun pada periode yang berbeda oleh pembangun yang berbeda. Karabayak mengatakan, basis menara di sayap barat Hagia Sophia jauh lebih besar daripada basis menara lain di masjid-masjid lainnya. Karabayak menilai, jika Sinan tidak melakukan intervensi menyelamatkan Hagia Sophia, kubah bangunan itu mungkin telah runtuh seperti di masa sebelum era Ottoman. Ia memandang Kekaisaran Utsmaniyah begitu peduli dengan permata sejarah Istanbul tersebut. Namun, jauh sebelum arsitek Sinan, Ottoman tampaknya memiliki ketertarikan khusus pada Hagia Sophia.
Tatkala Mehmet sang penakluk memerintahkan Hagia Sophia diubah menjadi masjid, ia tidak menghilangkan mozaik Kristen dari bangunan tersebut, sehingga memungkinkan struktur bangunan tersebut bertahan selama berabad-abad. Sultan Ottoman ini telah menyatakan kesedihannya setelah melihat kota Istanbul benar-benar hancur ketika ia memasuki tembok besar ibu kota Romawi lama setelah berakhirnya peristiwa pengepungan berdarah. Setelah Mehmet dikenal fasih berbahasa barat dan timur termasuk Yunani, Latin, Persia, dan Arab. Ia bahkan tidak bisa menahan dirinya untuk mengucapkan bait Persia ketika ia berkeliling pusat kota Istanbul di sekitar Hagia Sophia dan istana Byzantium yang lama. Sang Sultan kala itu mengucapkan kata-kata berikut. Laba-laba menahan pintu gorden di istana Kaisar. Burung hantu itu memainkan alunan militer di kubah istana Efrasiyab. Efrasiyab mengacu pada seorang komandan besar legendaris yang disebutkan dalam legenda terkenal Persia yang disebut Shahnaim, yang biasanya dianggap sebagai musuh utama orang Persia. Seorang pemandu profesional dan peneliti tentang sejarah Istanbul, Aysegul Elif Sofoglu, mengatakan Hagia Sophia tidak dalam kondisi yang baik karena situasi keuangan Kekaisaran Byzantium yang bangkrut. Ia merujuk pada kekecewaan Sultan Mehmet atas kondisi kota yang bobrok kala itu. Satu abad setelah penaklukan Muslim, pemerintah Ottoman ingin merenovasi Hagia Sophia dan daerah sekitarnya. Menurut Sofoglu, ada keluhan ke Istana Ottoman bahwa keseimbangan statis Hagia Sophia mungkin rusak karena beberapa pembangunan rumah di samping bangunan tersebut. Karena itulah, istana kemudian memutuskan mewujudkan proyek restorasi atau pemulihan yang komprehensif dari Hagia Sophia. Gürlü Necipoglu, seorang profesor seni Islam Turki Amerika di Universitas Harvard, dalam bukunya Age of Sinan, Architectural Culture in the Ottoman Empire, menuliskan beberapa warga menolak meninggalkan rumah mereka. Mereka beralasan Hagia Sophia dulunya merupakan tempat ibadah bagi orang Kristen. Namun otoritas keagamaan Ottoman kala itu mengatakan hal itu tidak mungkin terjadi lagi. Dalam fatwa yang terkenal, Ebu Suud Effendi, salah satu cendekiawan agama Utsmani terbesar, dengan jelas mengatakan Hagia Sophia bukan lagi sebuah gereja, melainkan telah menjadi masjid. Bangunan tersebut telah menjadi bagian dari fondasi Islam. Menurut Necipoglu, tidak ada Muslim sejati yang menginginkan keruntuhan bangunan tersebut. Selanjutnya, fatwa tersebut memerintahkan dilakukan evakuasi langsung orang-orang dari rumah-rumah yang berada dekat Hagia Sophia. Langkah tersebut kemudian membuka jalan bagi proyek restorasi bangunan Hagia Sophia oleh arsitek Sinan. Sejak itu, Hagia Sophia berdiri sendiri seperti sebuah pulau di tengah kota tua yang menanti jamaah berikutnya. Sandy Prastia, Republika melaporkan.